Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, teruntuk di tahun baru ini, Mamang tuh bakal ngenalin sebuah manhwa baru dari Cina yang berjudul Sang Bos Terkuat. Manhwa ini bergenre action, drama, fantasi, dan juga shonen. Dengan rating saat ini 4,5 dari 5. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya mentaruhkan nyawa mereka, mengira bahwa mereka protagonis dalam cerita ini. Tapi hanya yang terpilihlah yang memiliki plate armor protagonis. Begitu seorang protagonis kehilangan plate armornya, dia bukan lagi sang protagonis. Di awal video ini, dahulu kala, hari terakhir dunia tiba dan Demonic Tower muncul. Manusia membangkitkan kemampuan supernatural mereka untuk melawan para demon yang keluar dari Demon Tower. Seiring berjalannya waktu, generasi para pahlawan musnah dan generasi pendatang baru menjadi terkenal. Akhirnya, seorang pahlawan mendadak lahir dan dengan bakat tiada tanding dan keberuntungan yang luar biasa, dia berhasil mencapai lantai tertinggi di dalam tower. Kekuatan terkuat dari umat manusia saat ini, orang yang sangat diharapkan untuk mengakhiri semua kegelapan, dikenal sebagai cahaya kemanusiaan, Lin Xiao. Hari itu, Lin Xiao memimpin beberapa pahlawan lainnya. Ia berniat menantang lantai terakhir tower tersebut. Namun sebelum partinya memasuki lantai terakhir, Lin Xiao terlihat tertegun berpikir, ini ketiga kalinya aku kembali, dan kali ini baik itu atribut ataupun skill, aku mengasah mereka sampai maksimal. Ditambah lagi, aku juga mendapatkan semua senjata dan equipment terkuat di dunia ini. Berdasarkan petunjuk interface system, menyelesaikan lantai terakhir dari Demonic Tower akan mengakhiri semuanya. Sejauh ini, aku berhasil. Semuanya berkat petunjuk selangkah demi selangkah dan bantuan yang diberikan oleh sistem interface selama ini. Sayangnya, aku tidak bisa menemukan informasi apapun mengenai makhluk demonik di lantai tertinggi Demonic Tower, dan sistem juga tidak bisa menemukan informasi apapun mengenai mereka. Namun, di saat Lin Xiao tengah terfokus dengan pikirannya, rekan-rekan partinya yang lain yang merasa keheranan dengannya menuturkan, "Haiya, lagi-lagi senior melamun." Pasti dia memikirkan seorang lagi. Mendengar perkataan mereka, Lin Xiao pun berbalik membalas, Tidak. Aku berpikir mengenai apa yang harus dilakukan setelah kita mengalahkan Demon King." Berkat gurauannya, rekan-rekan yang lainnya pun tertawa menimpalinya. "Senior, kenapa penjelasanmu terdengar seperti alasan?" Sesuai yang diharapkan dari senior yang hebat dan bijak." Di saat kemudian, parti mereka pun kini melangkah masuk ke lantai tertinggi Demonic Tower. Saat itu, Lin Xiao berpikir, setiap kali aku melihat interface system, aku disalahpahami. Mau bagaimanapun, aku satu-satunya di dunia ini yang bisa melihat interface system ini. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain membuat pembenaran yang asal-asalan. Namun, langkah mereka langsung terhenti ketika melihat pemandangan lantai tertinggi Demonic Tower yang begitu indah dan luar biasa, yang membuat mereka semua terkagum, lalu menuturkan, "Wah, ngomong-ngomong, apa ini memang lantai tertinggi dari Demonic Tower? Kenapa tempat ini terlihat kosong? Bukankah harusnya ada bos yang menjaga lantai tertinggi ini?" Iya, aku bahkan tidak bisa membayangkan penampilan final bossnya di sini. Tempat ini jauh berbeda dari lantai lebih rendah yang gelap dan menyeramkan. Lantainya sangat bersih dan juga terang, terlihat sangat mewah dan indah.
Penampilan Angel menyeramkan karena mereka mau menakuti para demon, sementara penampilan para demon indah untuk membuat manusia lengah. Semakin indah dan aman penampilannya, semakin kalian tidak bisa meremehkannya begitu saja. Mendengar perkataan seniornya, para anggota partinya pun langsung merasa hormat padanya. Baik, senior Lin Xiao, kami akan hati-hati. Melihat respon anggota partinya, Lin Xiao pun berpikir, dalam 3 kali regresiku, ini pertama kalinya aku mencapai lantai tertinggi di Manic Tower. Aku sama sekali tidak memiliki informasi apapun mengenai lantai ini. Sembari melihat sekelilingnya, anggota partinya kembali menuturkan, hehe, berkat kerja keras senior selama ini, sehingga kita bisa mencapai lantai teratas di tower ini. Iya, haha. Sebelumnya, senior Lin Xiao melawan para demon level rendah, seakan-akan dia pernah membunuh mereka berulang kali. Mengetahui skill dan kelemahan mereka seperti telapak tangannya sendiri. Haha. Fajar kemenangan tinggal selangkah lagi dan masa depan manusia bergantung pada kita. Seorang anggota partinya yang perempuan, sebut saja si Nengku, tersenyum menatap para Lin Xiao, lalu berkata, senior Lin Xiao, dengan keberadaanmu saat ini, kita pasti akan menang. Mendengar hal itu, Lin Xiao pun tersenyum membalas, mari semuanya bergabung. Namun, perkataan Lin Xiao seketika terhenti, ketika tiba-tiba saja Nengku berteriak bersama dengan sebuah darah yang muncrat di wajahnya. Dan ternyata teriakan tersebut berasal dari Nengku dan juga teman partinya yang lain yang kini telah terbunuh dengan mudahnya tepat di depan mata Lin Xiao. Hal itu pun tentunya membuat Lin Xiao terkejut setengah mati. Namun di tengah keterkejutannya, seorang pria misterius muncul melangkah dengan anggun ke arah belakang Lin Xiao. Halo? Seketika itu juga Lin Xiao berbalik sambil mengayunkan pedangnya. Siapa di sana? Meskipun saat itu Lin Xiao tidak bisa merasakan kedatangan seorang demon di belakangnya, dirinya tetap bisa mengayunkan pedangnya dengan akurat. Namun sayangnya, tebasan pedangnya bisa ditahan dengan mudah oleh seorang demon di belakangnya, hanya menggunakan jentikan jarinya. Astaga, itu pedang yang cukup bagus. Sayang sekali, pedangnya sedikit rapuh. Jentikan seorang demon tadi juga menghancurkan pedang milik Lin Xiao, yang membuat Lin Xiao sendiri terkejut setengah mati sembari berpikir, pedangku patah? Apa kau bercanda? Ini pedang terkuat yang ada di dunia ini, dan dia hanya menggunakan 1 jari saja untuk menghancurkannya. Siapa? Di saat Lin Xiao kebingungan juga terkejut akan kemampuan sang demon di depannya, tiba-tiba saja demon tersebut berpindah tepat di belakang Lin Xiao sembari berkata, lihat kemana kau? Seketika itu juga Lin Xiao berbalik ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Lin Xiao mendapat sebuah pukulan keras tepat di wajahnya hingga membuat Lin Xiao terbang terhempas ke depan. Apa kau? Kau Demon King? Mustahil. Bagaimana bisa Demon memiliki bentuk manusia? Mendengar hal itu, sang Demon King kini melangkah mendekat ke Lin Xiao yang terkapar. Lalu dengan wajah angkuhnya, ia berkata, aku adalah perwujudan dari semua ketakutan yang diketahui oleh manusia. Aku terlahir dari sisi gelap manusia dan secara alami memiliki bentuk seorang manusia. Saat itu, Lin Xiao yang panik mencoba melihat statistik milik sang Demon King menggunakan kemampuannya. Lalu, ia berpikir, tunggu, stat health-nya sangat tidak terpengaruh. Aku menyerangnya dengan sekuat tenaga, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mustahil. Tunggu, vitalitas tak terbatas, permanen, dan tanpa syarat, tidak terbatas. Bagaimana dengan Megstat-nya? Apa maksud simbol ini? Infinity, tak terbatas. Magic power-nya tak terbatas.
Apa ini artinya? Dia tak terkalahkan. Seketika itu juga, saat Lin Xiao menyadari adanya kejanggalan tentang Sang Demon King, interface sistem yang memberitahunya kini berubah menjadi sebuah peringatan yang menandakan jika bahaya besar terdeteksi, perbedaan kekuatan terlalu besar, kemungkinan ia akan menang melawannya hanya sebesar 0,00001%. Sembari melihat interface sistem yang seperti itu, Lin Xiao yang kebingungan pun kembali berpikir, ini pertama kalinya sistem interface memberikan peringatan yang berbahaya. Aku tidak punya kesempatan menang. Tenanglah diriku. Apa yang harus kulakukan? Berpikirlah. Namun di saat Lin Xiao tengah menenangkan dirinya dan mencari jalan keluar dari peringatan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat Sang Demon King yang bisa menggapai interface sistem di depannya, bahkan dengan mudah menghancurkannya. Melihat wajah terkejut Lin Xiao, Sang Demon King pun tersenyum menuturkan, kelihatannya aku menemukan sampah menarik yang hanya bisa kau lihat. Apa dia memandumu selama ini? Apa itu alasan kenapa kau bisa menemukan senjata dan equipment langka tersebut? Aku tidak tahu apa itu, tapi sekarang sudah lenyap. Dengan sangat putus asa, Lin Xiao berteriak, "Kau, apa yang kau lakukan? Sistemku!" Sembari menunjuk ke arah Lin Xiao, Sang Demon King dengan tenangnya membalas, "Bahkan jika itu tidak bisa kulihat, tidak bisa mencegahku dari menghancurkannya, mau bagaimanapun, aku tak terkalahkan." Melihat telunjuk Sang Demon King yang kini menunjuknya, Lin Xiao yang panik berpikir, aku akan mati. Aku sama sekali tidak bisa melawan. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku mati, kali ini lebih menakutkan dibanding yang lainnya. Bahkan sampai saat ini, aku tidak bisa memikirkan rencana untuk mengalahkan Demon King. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Bahkan jika aku mati dan regresi, aku harus bekerja lebih keras. Selalu ada jalan keluar dari masalah dan masih ada harapan bagi kemanusiaan. Pasti ada jalan. Lain kali kami harus healing. Kenapa dia menyembuhkanku? Rasanya hangat. Ini pasti teknik healing terbaik. Healing energi dalam jumlah yang tidak terhitung memasuki tubuhku. Seakan-akan tiada akhirnya. Di saat Sang Demon King menyembuhkan dirinya, Lin Xiao yang tak mengerti maksudnya kini bertanya, kenapa kau memulihkanku? Sang Demon King pun tersenyum ke arahnya berkata, kau seorang agresor bukan? Tentu saja. Perkataan Sang Demon King membuat Lin Xiao kembali terkejut. Di tengah keterkejutannya, Sang Demon King menuturkan, mengingat pengetahuanmu dengan Demonic Beast di lantai bawah dan semua skill serta kekuranganmu, seakan-akan kau memiliki skill clairvoyance. Namun jika kau memiliki skill clairvoyance, kau tidak akan seterkejut ini saat melihatku. Itu artinya kau seorang agresor, kan? Dan lebih dari satu regresi. Apa ini regresi keduamu? Atau mungkin ketigamu? Sedikit info guys, clairvoyance itu adalah skill yang bisa melihat atau memprediksi masa depan. Lanjut, jika aku membunuhmu sekarang, kau akan regresi dan melakukannya dari awal lagi, bukan? Lagi dan lagi, mengulangi lingkaran tanpa akhir. Dan cepat atau lambat, kau akan membunuhku. Menilai dari ekspresimu, sepertinya aku benar ya. Kau belum cukup tenang ternyata. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan biarkanmu mati. Setelah mengatakan itu, Sang Demon King pun kini menyelimuti tubuh Lin Xiao menggunakan kekuatannya. Sembari menikmati wajah terkejut Lin Xiao, Sang Demon King menuturkan, armormu memang equipment terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya selain aku. Sesuai dugaan dari orang yang regresi 3 kali, equipmentmu sangat bagus.
teknik healingku akan datang memulihkanmu. Jadi, kau tidak akan mati dan armormu akan menjadi penjara yang mengikatmu. Jadi, kau tidak akan bisa kabur. Kau akan dipenjara selama-lamanya, tanpa kehidupan dan tanpa kematian. Tentu saja, saat itu, Lin Xiao hanya bisa berteriak putus asa, menanyakan kenapa dirinya harus menjalani kehidupan yang seperti itu. Kenapa? 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 Dengan begitu, setelah menyaksikan Lin Xiao terpenjara, sang Demon King pun kini kembali duduk di singgasananya, tersenyum puas dengan apa yang telah terjadi. Karena faktanya, sang protagonislah yang memiliki perlindungan plot armor. Namun, semua orang setidaknya sekali dalam seumur hidupnya merasa seakan-akan dia sang protagonis. Jadi bagaimana bisa seseorang memutuskan siapa protagonis sebenarnya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh peramal, tapi oleh sejarawan. Orang yang keluar sebagai pemenang akhirnya adalah sang protagonis. Sembari memandangi mayat-mayat tak jauh di depannya yang kini berubah menjadi kristal es, sang Demon King tersenyum sembari berpikir. Kenapa kau tanya? Tentu saja, itu karena akulah bos terkuat. Seperti itulah intro manhwa ini ya di chapter pertama. Jadi MC kita kali ini adalah seorang Demon King yang merupakan villain dari manusia yang mencoba untuk mengalahkannya. Saksikan lanjutannya di Komiks Adik ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.